kesetimbangan sekarang. Oke, coba dibuka rangkumannya. Saya mau tahu pengertian kalian nih tentang kesetimbangan apa sih? Apa sih itu kesetimbangan? Kita nggak ngebahas lama-lama ya, sebelum jam 12 kita kelar pokoknya. Saya nggak mau lama-lama sininya. Oke, yang penting ada feedback aja. Gimana? Apa sih itu eh, kesetimbangan itu apa sih? Ada yang tahu? Oke, jadi kesetimbangan itu dia ada reaksi bolak-balik. Jadi kalau ada nanti ada tanda begini nih dalam reaksi, nah ini artinya reaksinya bolak-balik. Oke, atau nanti di soal ada tanda begini nih. Nah ini juga berarti dia soal itu berarti reaksinya reaksi bolak-balik atau reaksi kesetimbangan, yaitu reaksi reversible. Oke, reaksi reversible atau reaksi bolak-balik itu disebut kesetimbangan. Disebut kesetimbangan itu di mana keadaan mol pereaktan sama dengan mol produk atau kecepatan laju reaksi dari reaktan ke produk sama dengan laju reaksi dari produk ke reaktan. Oke. Yang kita bahas hari ini kita hanya ngebahas tentang faktor-faktornya dulu. Untuk hitungannya baru minggu depan kita bahas. Oke, santai aja ya, nggak usah buru-buru, nggak usah tegang belajar kimia. Saya nggak seperti guru-guru yang lain yang mengharuskan A, B, C, D, dan sebagainya. Lu mau pakai kaos-kaos aja silahkan. Toh saya juga pakai kaos. Nih lihat, kok nggak percaya. Oh, kaos kan? Santai aja. Oke. Nanti yang penting ketika foto, ngumpetin tuh kaosnya begini. Tuh, selesai kan? Nggak ada masalah kita. Oke, mau sambil makan-makan ya. Oke, faktor yang pertama apa? Faktor yang mempengaruhi kesetimbangan yang pertama apa? Pengaruh perubahan konsentrasi. Oke, yang pertama konsentrasi. Apa sih tentang konsentrasi itu apa yang kalian tahu? Oke, jadi kalau bicara tentang pengaruh konsentrasi itu kalau di kesetimbangan itu logikanya kita mainkan logika dulu ya. Kalau main logika itu sama dengan punya selang air. Di rumah punya selang air nggak? Yes, sir. Oke, selang air itu kalau kita bengkokkan begini, dia otomatis dia akan permukaannya itu akan sama. Itu hukum fisika ya. Hukum fisika bilang begitu. Oke, permukaan airnya akan rata. Mau kiri kanannya mau dibengkokin kayak gimana pasti rata. Oke, lihat kalau saya pasang keran di sebelah kiri, saya nyalain kerannya, airnya jalannya kemana? Ke arah kanan atau ke arah atas, ke arah mana? Atau balik ke kiri juga. Saya pasang keran di sini nih di kiri ini. Saya nyalain airnya jalannya kemana? Kanan, sir. Oke, pasti ke kanan. Kalau saya pasang kerannya di sebelah kanan, otomatis air akan jalan ke sebelah kiri. Oke, kalau saya hisap atau saya sedot dari sebelah kiri, maka air akan bergeser, akan bergerak ke arah kiri. Kalau air itu saya hisap atau saya sedot itu dari sebelah kanan, maka air itu akan bergerak ke kanan. Itu hukumnya. Oke. Sama kalau di sini di kesetimbangan itu berlaku juga hukum seperti itu, ada produk, ada reaktan. Oke, ada reaktan sebelah kiri, produk itu sebelah kanan. Oke, tapi nanti di dalam apa? Di dalam kesetimbangan ini produk bisa berperan sebagai reaktan bisa berperan sebagai produk, tergantung dia mana yang akan dibuat. Oke, contohnya gini, saya punya N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Oke, jadi pengertiannya gini. Kalau saya pertama mula-mula di sini 1 molar.
Di sini 1 molar. Oke, di sini 1 molar. Pertama nih mula-mula saya menambahkan. Nah, ini udah setimbang nih ceritanya dalam kondisi seperti ini. Oke. Suatu saat saya akan menambahkan dia. Saya menambahkan N2 itu menjadi 2 molar. Konsentrasinya saya naikin menjadi 2 molar. H2-nya juga saya naikin deh. Jadi 2 molar. Atau cuma salah satu doang. Di sebelah kiri saya tambahkan. Maka saya akan mendapatkan gas NH3 lebih banyak. Kenapa? Karena keseimbangan akan bergeser ke kanan. Maka yang saya dapatkan NH3 itu berlimpah. NH3 tambah banyak. Oke. Begitu juga kalau saya menaikkan, misalkan dari sini, ini cuma dari awalnya semua 1, ini juga 1 molar. Saya menaikkan yang NH3-nya saya naikkan molaritasnya atau konsentrasinya saya naikkan menjadi 2 molar. Oke. Maka si kesetimbangan itu akan bergeser ke kiri. Maka saya akan mendapatkan gas yang saya dapatkan itu adalah gas N2 dan gas H2. Ini akan saya dapatkan lebih banyak, akan bertambah banyak dia gasnya. Bukan konsentrasinya yang naik, tapi saya mendapatkan gasnya. Paham sampai sini? Oke. Kalau dikurangi, konsentrasinya dikurangi. Kalau dikurangi itu sama aja sebenarnya. Kalau kita punya di sini N2 molar di NH3-nya, saya kurangin jadi 1 molar. Logikanya yang kita mainkan itu seperti ini. Kalau saya pasang air di sini di keran sini, air itu kan jalannya ke kanan. Oke, di sini kita tampung bak, kita tampung ember. Oke, kita kurangin si ember ini, air yang di ember ini kita kurangin atau kita pindahkan ke bak yang lebih besar. Maka otomatis si ember ini akan terus terisi. Kalau dia dikurangin lagi, dia akan terisi lagi. Dia dikurangin lagi, dia akan terisi lagi. Begitu logikanya. Berarti kalau konsentrasi si NH3-nya ini kita turunkan dari 2 molar ke 1 molar, ini juga akan bergerak ke sini. Maka kita akan mendapatkan apa? Yang kita dapatkan adalah NH3-nya akan terus bertambah. Sampai sini paham? Sama juga dengan ini. Dari 2 molar, saya kurangin salah satu aja. Kalau saya kurangin N-nya menjadi 1 molar, berarti dia akan bergerak ke sini. Yang bergerak berarti ke arah kiri, berarti saya tetap akan mendapatkan N2 dan H2 ini akan lebih banyak. Oke, paham ya? Ada masalah nggak habis ini? Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja, nggak usah takut-takut, nggak usah malu-malu, santai aja. Oke, belajar sama saya mah santai, nggak saya belajar seperti guru-guru yang lain ya, yang tegang. Kalian butuh nggak pakai relax, lu mau makan makan, mau ambil ngemil ngemil silahkan, mau sambil minum silahkan ya, karena belajar itu kalau dipaksakan nggak enak, nggak akan pernah masuk kok. Oke, kita lihat yang kedua, faktor yang kedua itu adalah tentang suhu. Faktor yang kedua itu suhu. Kalau kita bicara suhu, makanya kita akan bicara eksoterm, endoterm. Masih ingat nggak eksoterm itu, endoterm itu apa? Di bab kedua, waktu termokimia kita ketemu endoterm, eksoterm. Endoterm dan eksoterm. Endo itu delta H-nya, eksoterm itu delta H-nya negatif. Eksoterm itu delta H negatif, endoterm itu delta H-nya positif. Ciri-cirinya eksoterm itu kalau dipegang panas. Oke. Kalau endoterm itu ciri-cirinya kalau dipegang itu dingin. Nah, ini konsep ini dulu yang kalian pahami. Oke. Kalau kalian udah paham konsep itu, kita akan bicara langsung. Ini. Pernah ke pantai? Siapa yang pernah ke pantai? Ya, jawab. Saya
Ayo. Pernah ke pantai siang-siang tengah hari bolong pernah? Pernah, Sar. Oke. Panas nggak kalau siang tengah hari bolong kita ke pantai, panas nggak? Panas. Panas. Gas. Oke, kalau kita ke udara panas, yang kita cari itu es jeruk atau jahe panas, jahe hangat. Es jeruk. Jeruk. Oke, kita akan mencari es jeruk di situ. Kalau kita udaranya lagi panas, kita akan cari es jeruk. Oke, sekarang kalau kita touring nih, saya ngajak kalian touring ceritanya. Yuk kita touring yuk. Touring ke puncak. Jalannya kita tengah malam, jam 12 malam. Syaratnya kalau lagi hujan jangan pakai jaket. Kuat nggak? Enggak. Kenapa nggak kuat? Dingin. Dingin. Berarti kalau kita udara dingin seperti itu, sampai di puncak, apa yang kita cari? Es jeruk apa jahe hangat? Jahe hangat. Hangat. Oke, jahe. Kita akan cari jahe di situ. Jahe hangat. Logika ya. Ketika udaranya panas, kita akan cari yang dingin. Ketika udaranya dingin, kita cari yang hangat-hangat. Kita cari yang panas-panas. Begitu juga dengan kesetimbangan. Oke, kesetimbangan juga berlaku hukum itu. N2 tambah 3H2. Contoh soalnya dalam kasusnya ini kalau ada soal. Oke, menghasilkan 2NH3. Oke, di sini delta H-nya kita punya delta H-nya itu plus 160 kJ. Pertanyaan saya, eksotermnya itu ke arah kiri atau ke arah kanan kalau ada kasus seperti ini? Oke, siapa yang mau jawab? Siapa yang bisa jawab? Kalau ada delta H negatif positif seperti ini, berarti ke arah kanan itu ekso atau endo? Ke arah kanan itu ekso atau endo kalau ada delta H positif? Delta H positif berarti ekso atau endo? Endo. Oke, berarti ke arah kanan itu endo. Endoterm. Berarti kalau ke arah kanan endoterm, berarti kalau ke arah kirinya adalah eksoterm. Kebalikan ya, pasti itu. Kalau dia ke kanan ekso, berarti ke kirinya endo. Kalau ke kanan endo, berarti ke kirinya ekso. Itu udah pasti. Kita lihat, makanya kalau dalam kasus suhu, kita lihat yang pertama adalah delta H-nya. Delta H-nya ini positif atau negatif. Kalau dia positif, berarti dia ke kanan itu endo. Kalau dia negatif, berarti ke kanan itu ekso. Oke, jika suhu saya naikkan dari 25 derajat Celcius, saya naikkan menjadi 50 derajat Celcius. Gas apa yang saya dapatkan? Saya dapatkan gas Na2 dan H2 atau saya dapatkan gas NH3? Lihat arahnya. Suhu naik, berarti makin panas makin dingin. Panas. Oke. Kalau suhu makin panas, berarti kita cari yang panas atau cari yang dingin? Endo. Dingin. Dingin. Berarti yang kita dapatkan ke arah endo. Yang mana yang endo? Yaitu ke arah sini, NH3. Berarti kalau dalam kasus ini, kalau suhu dinaikkan, yang kita dapat adalah gas NH3. Kalau suhu saya turunkan dari 25 derajat Celcius, saya turunkan menjadi 18 derajat Celcius. Gas apa yang kita dapat? Ekso. Iya, ekso berarti kita dapat gas apa? Gas N2 dan gas H2. Kita akan mendapatkan gas N2 dan gas H2. Sampai sini paham? Ada pertanyaan nggak? Paham, Sar. Aman ya? Aman ya, santai aja ya. Nggak usah pusing-pusing ya. Nggak usah tegang. Oke. Sampai sini paham, aman. Oke. Yang ketiga.
Yang ketiga, faktor yang ketiga apa? Tekanan. Faktor yang ketiga adalah tekanan. Pertanyaan saya, pernah nggak diawasin sama saya? Ulangan, ujian, UTS, UAS, pernah diawas saya nggak? Pernah ngerasain diawas saya nggak? Hah? Pernah, Sar. Pernah. Oke. Sekarang enakan diawas saya apa diawas Memdos? Indra lah. Kenapa? Sering Hah? Jujur kenapa? tidak tertekan, Sir. Santai. Santai. Nggak ada tekanan di situ ya? Oke, kita bicara tekanan. Oke, kalau nggak ada tekanan berarti nyaman nggak? Nyaman. Nyaman. Oke, bayangkan rasa nyaman itu adalah koefisien kalian. Oke, kalau ulangan pengawasnya galak atau ada tekanan di situ, maka koefisien kita atau rasa nyaman kita gimana? Besar atau kecil? Kecil. 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 Oke. Kalau pengawasnya santai, kayak saya cuma main HP, main game, terus kadang merem tidur. Nah, koefisien kalian gimana? Besar apa kecil? Besar. Besar. Gampang kok logikanya ini. Nih, kita mainkan logikanya sekarang di dalam soal. Balik lagi ke soal yang tadi. Kita punya N2 sama 3H2. Oke. Menghasilkan 2NH3. Sekarang saya tanya, koefisien sebelah kiri jumlah totalnya berapa? 1 tambah 3 berapa? 4, Sir. Oke, koefisien kiri berarti 4. Koefisien kanannya berapa? 2. 2, Sar. 2. Oke, gedean kiri atau gedean kanan dalam kasus ini? Kiri. Kiri. Oke, sekarang kalau saya tekanan saya perbesar dari 1 ATM, tekanan saya ganti dari 1 ATM ke 2 ATM. Gas apa yang saya dapat? Ayo, lihat koefisiennya. Ketika tekanan dinaikkan, dia ke arah koefisien kecil. Mana yang koefisien kecil? NH3. Oke, berarti gas apa yang kita dapat? Nah, 3, Sar. NH3. Ketika tekanan saya naikkan, nih. Saya turunkan dari 1 ATM, saya turunkan menjadi setengah ATM. Gas apa yang saya dapat? N2H2. Oke, berarti saya dapat gas N2 dan H2. Paham sampai sini? Gampang ya? Masih gampang lah ini. Pakai nalar doang masih bisa. Paham ya? Oke, kita lanjut yang keempat. Oh, cepat kan? Kita belajarnya cepat. Kita belajar faktor-faktor dulu. Nggak usah mikirin hitungannya. Hitungannya minggu depan aja. Pahamin dulu ini faktor-faktornya. Oke, sekarang yang keempat apa? Faktor yang keempat apa? Ayo catatannya kemarin gimana? Volume, Sir. Oke, volume. Kalau volume gini saya ibaratin. Saya ibaratkan kalau volume itu kita pindah rumah nih ceritanya. Kalian pindah rumah. Nah, ceritanya siapa ya? Kita ambil contoh ya. Contoh, Sophie. Sophie ceritanya bokap pindah rumah nih, Pi. Sophie ada nggak? Ada, Sir. Oke, Sophie ceritanya bokap pindah rumah nih. Ada pilihan, disuruh pilih sama bokap nih. Oke, Sophie, lu mau pilih kamar yang mana? Ukuran 2x2 atau 4x4? Pilih yang mana? 4x4, Sir. Kenapa?
Kenapa pilih yang 4x4? Ayo. Karena lebih luas, Sir. Lebih luas, lebih nyaman. Iya, Sir. Iya. Karena kalau kentut nggak kecium ya. Kalau 2x2 kita kentut di sini. Ini tempat tidur ceritanya. Ini ke kamar 2x2. Isinya tempat tidur, lemari. Mau nungging aja susah ya. Mau jungkir balik susah. Begitu lagi tiduran, lu kentut langsung kecium sendiri nggak? Ya kan? Langsung kecium sendiri itu baunya. 2x2 itu. Kalau 4x4 ini tempat tidur, di sini lemari, di sini mau kasih pasang karpet, lu mau guling-gulingan, lu mau jumpalitan di sini. Bebas. Begitu kentut pun nggak akan kecium. Kenapa? Kentut larinya ke sono, mentalnya jauh. Nggak akan langsung kecium kan? Nggak kecium baunya. Oke. Jadi kalau kamar dengan volume kecil itu maka rasa nyamannya kecil apa besar? Kecil, Sir. Oke, berarti koefisiennya kecil. Gampang kok. Logikanya langsung masuk. Oke, kalau volumenya besar, rasa nyamannya besar nggak? Koefisiennya gimana? Besar apa kecil? Besar juga, Sir. Oke, pasti besar dia. Maka koefisiennya juga besar dia. Oke, sama kayak tadi. Tinggal kembalikan dari tekanan dia. Jadi kalau saya punya N2, kita balik lagi ke soal, N2 tambah 3H2, kita punya 2NH3, oke, sebelah kiri koefisiennya jumlahnya adalah 4, koefisien kanan adalah 2, maka yang lebih besar adalah sebelah kiri. Kalau volume diperbesar dari 1 liter ke 2 liter. Gas apa yang saya dapat? Ayo. Volume diperbesar. Gas apa yang saya dapat? 2H2, Sir. Oke, N2 dan H2. Jadi kalau volume saya perkecil dari 2 liter, saya rubah menjadi 1 liter. Gas apa yang saya dapat? NH3. NH3. Gampang ya? Gampang kan? Santai aja kita slow. Spoy aja lah. Oke. Paham nih? Faktor yang kelima itu adalah katalis. Kita tahu kemarin katalis waktu di laju reaksi sudah saya bilangin. Katalis itu bagaikan macomblang, oke? Katalis itu cuma macomblang doang. Dia cuma mempercepat terjadinya kesetimbangan. Kalau di sini bukan terjadinya reaksi lagi, tapi terjadinya kesetimbangan. Jadi dia akan mempercepat terjadinya proses pernikahan. Kalau udah selesai nikah, si katalis ini balik lagi ke semula, ya kan? Nggak akan terlibat lagi. Oke, paham sampai sini faktor-faktor laju reaksi? Faktor-faktor laju reaksi itu jadi faktor-faktor kesetimbangan. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan? Aman? Kalau nggak, oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya sekarang. 2P tambah 3Cl2 menghasilkan 2PCl3. Nah, yang saya tanya, untuk mendapatkan gas PCl3, untuk mendapatkan gas PCl3, apa yang harus saya lakukan terhadap konsentrasi? Apa yang saya harus lakukan terhadap suhunya? Oke, ini datanya dulu. Min 120 kg. Oke, apa yang harus saya lakukan terhadap tekanan?
Apa yang saya harus lakukan terhadap volume? Ayo, siapa yang bisa jawab? Konsentrasinya gimana? Ayo, nggak jawab, nggak selesai lu. Ini udah terakhir nih. Habis ini lu istirahat, lu tidur. Enak kan? Masih ada satu pelajaran lagi kan, 1 jam. Bisa makan dulu lu. Kalau nggak bisa makan dulu lu. Ayo, konsentrasinya gimana? Diapain? Konsentrasi apa yang harus saya tambah? Untuk mendapatkan gas PCl3. Ayo. Ayo. Ada 11 orang nih. Masa nggak tahu? Ayo. Jonathan. Per reaksi dinaikkan bukan, Sir? Oke, berarti konsentrasi P dan Cl2-nya kita naikkan. Betul? PCl2-nya kita tambah dia konsentrasinya, dinaikkan konsentrasinya. Oke, kalau suhu gimana? Suhunya kita naikkan atau turunkan? Kita mau mendapatkan PCl3. Suhunya kita naikkan atau turunkan? Ayo. Abigail. Suhunya diapain, Abigail? Naikkan. Dinaikkan. Yakin? Kalau saya naikkan berarti ke arah ekso atau endo? Endo. Endo. Sekarang saya tanya. Delta H ini negatif atau positif? Negatif. Negatif. Kalau itu negatif berarti ke arah kanan itu ekso atau endo? Endo. Eks- Kanan endo. Ekso. Kalau dia negatif itu ke arah kanan itu berarti ekso. Ekso. Oke, berarti kita harus mendapatkan ke arah ekso. Berarti suhu harus naikin atau turunin? Turun. Berarti suhunya harus turun. Kita turunkan suhunya, kita dapat PCl3. Tekanannya gimana? Ayo, tekanannya gimana? Siapa yang mau jawab? Yang jawab dapat nilai loh. Ayo. Oh, kimianya aman ya. Tapi kimia mah aman mulu, nggak pernah nggak aman. Rosi. Mana Rosi? Rosi ada nggak? Nggak ada. Sharon deh, Sharon. Ya, Sir. Ini nentuin volume naik sama turunnya ya, Sir ya? Tekanan dulu. Oh, tekanan. Tekanan dulu. Ya, Sharon. Iya, tekanan naik sama turunnya atau apa dulu sih, Sir? Iya, tekanannya dinaikkan atau diturunkan? Kalau saya mau mendapatkan PCl3. Dilihat dulu. Koefisien sini berapa? Turunkan, Sir. Iya, diturunkan, Sir. Kenapa diturunkan? Karena dia mau dari 4 ke 2 kan, jadi diturunkan. 4 apa 5? 2 Itu- tambah 3 berapa? 5. 5 Oke, ke 2. ini 5 ke 2. Kita mau ke arah yang 2, yang kecil. Berarti tekanannya harus Turun. ke koefisien. Lu kalau rasa nyaman kecil, lu berarti pengawas lu galak atau enggak? Galak. Berarti tekanannya Nah, Turun. naik apa turun? Kalau lagi nggak nyaman itu berarti ada tekanan apa enggak ada? tekanannya ada. besar kalau nggak nyaman, Sir. Kalau nggak Iya. nyaman berarti ada tekanan dong. Iya, Sir. Berarti tekanannya naik dong. Oh iya, Sir. Sekarang
Kalau kita volume itu berarti kebalikan dari tekanan. Kalau tekanannya naik, berarti volumenya Turun. turun. Selesai. Paham nggak sampai sini? Paham, Sir. Paham, benar. Paham, Sir. Oke, lo terserah ntar kamu paham atau enggak. Oke, nanti diulang lagi videonya ya, di GCR ada ya. Oke, kita udah kelar lah, silahkan istirahat. Ayo baca doa dulu, siapa yang mau berdoa? Ayo, siapa yang mau berdoa? Pimpin doa. Masa harus ditunjuk mulu sih kelas ini ah. Oke, Sir. Oke, Rio. Mari kita satu dalam doa. Stop, benar Rio, bentar Rio. Kita foto dulu. Oh, oke. Oke, nyalain kamera dulu, foto dulu. Kita buat laporan. Rapiin dulu matanya yang baru habis bangun tidur. Rambutnya rapiin yang baru bangun. Oke. Siapa tukang foto biasanya? Jonathan, Sir. Yuk, Jonathan, Sir. yuk, foto yuk. Oke, 1, 2, 3. Sudah, Sir. Oke, yuk baca doa. Kita berdoa. Rio. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang berkata dalam Kristus, kami sudah belajar kimia Tuhan, kiranya apa yang sudah diajari oleh Sri Indra dapat kami mengerti. Kami ya Tuhan akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar kami, Engkau selalu jaga kami. Injil kami, haleluya, amin. Oke, minggu depan belajar sediain makanan, cemilan, jadi nggak bengong, oke? Oke. Oke, thank you ya. Thank you. Ya, Thank you, Sir. ya, buat istirahat ya. Thank you, Sir. Ya.